Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim habibina wa rasulina wa fa'ilina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku, ikhwatu iman, di mana saja Anda berada, guna melengkapi bahasan pelajaran bab Toharoh, ada bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bab Toharoh tersebut adalah tentang mengusap dua sepatu. Tidak melepaskan khuf atau sepatu ketika berwudu, dalam kajian fikih hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini menjadi kesepakatan jumhur ulama, meski pada prakteknya memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. Baik, Bapak akan terangkan dulu pengertian khuf. Khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Sedangkan mengusap diistilahkan dengan mash, yaitu tangan dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Itu yang dimaksud dengan mengusap. Jadi dimaksud mengusap khuf adalah membasahi khuf, sarung kaki atau sepatu, dengan cara yang tertentu, di bagian yang tertentu, dan pada waktu tertentu, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat berwudu. Dalil pensyariatan khuf atau dasar hukum dibolehkannya kita mengusap khuf atau sepatu diriwayatkan lebih dari 80 sahabat radhiyallahu anhum. Mengusap sepatu merupakan keringanan atau dalam istilah Islam disebut rukhsah. Rukhsah, keringanan bagi setiap muslim mukmin dalam menjalankan ajaran agama. Dibolehkan mengusap sepatu dalam berwudu, di antaranya termaktub di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 63 kalau dalam kitab tarjamahnya. Bapak akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, ia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patawaddo'a, artinya lalu ia berwudu. Fa'ahwaitu, lalu saya tunduk, li'anzi'a, untuk membukakan huffaihi, dua sarung kaki atau sepatu. Faqala, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, da'huma, biarkan keduanya, fa inni adkhaltuhuma, karena aku melakukan atau memasukkan keduanya, tahirataini, di dalam keadaan kakiku keduanya bersih. Pamasaha, maka kuusap, alaiha, atas keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini artinya hadis muttafaqun alaih yang disepakati kesohihannya oleh tiga imam, yaitu Imam Bukhari, Muslim, yakni dalam kitab sahihnya,
dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Anak-anak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-63 dalam Bulughul Maram ini menerangkan bahwa orang yang memakai sarung kaki atau sepatu kalau berwudu tidak perlu membuka sarung kaki atau sepatu, tetapi cukup dengan mengusap sarung kaki atau khuf tersebut. Lalu hadis ke-64 masih di dalam kitab Bulughul Maram menerangkan Nabi SAW bahwa mengusap sepatu itu sebelah atasnya. Di hadis ke-64 diterangkan bahwa mengusap sepatu di bawahnya atau mengusap sepatu sebelah bawah atau di alasnya itu, di bawahnya atau di haknya itu, di bawah hak itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil. Karena apa? Karena di dalam sanadnya ada kelemahan. Disebut wa fi isnadihi dha'fun. Di dalam isnadnya terdapat dha'fun atau kedo'ifan atau kelemahan. Nah, menurut beberapa riwayat, cara mengusap sepatu atau khuf itu cukup dengan menjalankan tangan ya, yang basah dengan air di atas sarung kaki atau di atas sepatu. Ya, yang kanan di atas sarung kaki atau sepatu kanan, yang kiri di atas sarung kaki kiri, cukup sekali saja. Nah, syarat-syarat dibolehkannya mengusap khuf dalam berwudu, yang pertama yang perlu anak-anak ketahui, syaratnya adalah seorang telah memulai memakai sepatunya setelah dalam keadaan suci yang sempurna. Dalam keadaan suci yang sempurna dimaksudkan dia telah berwudu sampai dia mengusap kedua kaki, membasuh dua kaki dengan air seperti biasa. Yang kedua, sepatu yang dipakai itu benar-benar menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh dalam wudu. Lalu ketiga, sepatu tersebut terbuat dari bahan yang kuat untuk dipakai berjalan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, sekarang tata cara mengusap khuf adalah khuf bisa diusap dalam keadaan yang sangat sederhana dan tidak sulit, yakni cukup dengan mengusap bagian atas sepatu, tidak perlu bagian alasnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian sebagai mana diterangkan dalam hadis-hadis lainnya bahwa mengusap di bagian bawah itu hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum karena lemah status atau kualitas hadisnya. Sekali lagi, mengusap sepatu cukup bagian atasnya saja. Nah, menurut beberapa riwayat bahwa mengusap khuf cukup dengan menjalankan tangan yang sudah basah dengan air, tangan kanan di atas bagian jari kaki yang tertutup khuf dengan jari tangan terbuka. Demikian pula tangan kiri diletakkan di atas jari-jari kaki yang tertutup khuf atau sepatu dengan jari-jari yang juga terbuka. Lalu diusap cukup di bagian atasnya sekali saja, sekali usapan. Kemudian kedua tangan tersebut diusapkan sampai bagian atas kaki menyentuh punggung pergelangan kaki, atau ada yang berpendapat sampai betis, sampai bagian belakang yang akan mengarah ke betis maksudnya. Nah, pengusapan tersebut cukup dilakukan sekali saja, tidak perlu diulang. Lalu, waktu diperbolehkannya mengusap sepatu yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang mukim. Berdasarkan hadis ke-66 dan ke-67 dan juga dikuatkan oleh hadis ke-70. Ialah seseorang
jika sudah berwudu dengan mencuci kaki. Jadi 3 hari 3 malam atau sehari semalam itu jika seseorang sudah berwudu mencuci kaki lalu pakai sarung kaki atau sepatu, sesudah itu kalau batal wudunya lalu ia berwudu dengan mengusap sarung kaki atau sepatu, maka mulai dari situlah disebut waktu mulai dihitungnya sehari semalam. Dari sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang safar. Nah, apabila seseorang berzanabat dalam batas waktu itu, ya, maka hendaklah mandi dan mencuci kaki. Lalu yang terakhir, sifat daripada sarung kaki itu adalah hendaklah menutup mata kaki dan tidak berlobang hingga kelihatan batas kaki yang mesti dicuci. Lalu kaos kakinya pun ada kaos kaki misalkan yang terbuat dari kain atau pembalut luka. Kalau misalkan dalam keadaan luka kaki dibalut dengan kain, itu juga termasuk ke dalam kategori khuf atau sepatu. Nah, demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dimohon jika dirasakan video kali ini bermanfaat, sama-sama kita beramal jariah dengan cara mudah, yaitu senantiasa subscribe, like, komen, dan share-nya. Itu yang Bapak harapkan. Jazakumullahu khairan katsir. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.